Melanjutkan materi video.biologiedukasi.com. Kali ini kita akan membahas mengenai mutasi kromosom setelah kemarin kita membahas mengenai mutasi gen. Mutasi kromosom berarti mutasi yang terjadi pada kromosom. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan delesi. Delesi berarti ada penghilangan bagian dari kromosom. Sebagai contoh, misalnya ada A, B, C, D, E. Ada bagian kromosom dengan kode A, B, C, D, dan E. Jika terjadi delesi pada C misalnya, maka nanti mutasinya akan berubah menjadi seperti ini: A, B, D, E. Jadi kehilangan satu buah bagian kromosom pada C. Ini yang dinamakan dengan delesi. Pada delesi tidak harus satu bagian, bisa dua bagian, bisa tiga bagian. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan duplikasi. Pada duplikasi, jadi di sini ada penggandaan pada bagian kromosom. Misalnya, ada kromosom homolog dengan kode A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, ini dinamakan dengan kromosom homolog apabila simbolnya sama. Jadi ini dinamakan sebagai kromosom homolog. Jika simbolnya sama. Nah, jika terjadi duplikasi, misalnya terjadi duplikasi pada bagian B sampai C, maka nanti akan berubah menjadi bentuk yang seperti ini: A, B, C, B, C, D, E. Yang bawah menjadi A, D, E. Kenapa bisa seperti ini? Karena terjadi duplikasi pada kromosom homolog yang bagian atas ini, sehingga B dan C terjadi duplikasi. Sedangkan yang bawah mengalami delesi. Jadi yang atas ini yang mengalami duplikasi. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan translokasi. Pada translokasi ini, intinya adalah terjadi perpindahan pada kromosom non-homolog. Sebagai contoh, misalnya ada A, B, C, D, dan E. Kemudian ada kromosom yang bukan homolog F, G, H, I, J. Nah, ini bisa terjadi translokasi pada kromosom. Bagaimana bentuknya? Jika terjadi translokasi, misalnya pada kromosom yang atas ini terjadi translokasi pada kromosom berikut A, B, C, misalnya C, D, E yang atas, kemudian yang bawah terjadi
pada bagian FGH misalnya, maka tipe kromosom yang terbentuk akan menjadi seperti ini: A, B, F, G, H. Dan yang satunya akan menjadi C, D, E, I, G. Jadi ini yang dinamakan dengan translokasi, perpindahan kromosom yang bukan homolognya. Yang bawah pindah ke atas, yaitu pada bagian FGH ini, dan yang bawah terjadi perpindahan pada bagian CDE ini yang ikut ke bawah. Ini dinamakan dengan translokasi resiprok. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan inversi. Inversi merupakan jenis mutasi yang terjadi karena ada perpindahan kromosom. Tetapi perpindahan kromosomnya terjadi secara terbalik. Inversi sendiri nanti dia dibagi dua. Yang pertama ada inversi parasentrik, dan yang kedua nanti inversi perisentrik. Bedanya apa? Misalnya ada A, ada kromosom A, B, C, D, E, F. Jika mutasi pada tipe parasentrik ini terjadi di dalam lengan, tidak melalui lengan kromosom. Misalnya di bagian sini ini ada lengan kromosom, maka jenis mutasinya, pembalikannya tidak melewati lengan kromosom ini. Contohnya misalnya terjadi inversi parasentrik pada bagian D dan E, pada bagian dan D dan E, maka nanti akan menjadi seperti ini. Terjadi pembalikan A, B, C, E, D, F. Nah, ini yang dinamakan dengan inversi parasentrik, tidak melewati lengan kromosom ini, pada bagian ini. Sedangkan yang kedua, yang B, ada yang dinamakan dengan inversi perisentrik. Pada inversi perisentrik, perpindahan kromosomnya melewati lengan kromosom. Sebagai contoh, jika terjadi inversi parasentrik, misalnya lengan kromosomnya ada di bagian C, di sini nih lengan kromosomnya, maka jika terjadi inversi perisentrik, maka yang berpindah misalnya BCD ini, maka nanti menjadi seperti ini: A, kemudian dibalik D, C, B, F. A, D, C, B, E, kemudian F. Nah, ini yang dinamakan dengan inversi perisentrik, melewati lengan kromosom. Jadinya nanti pada lengan kromosomnya ada di bagian sini, karena terjadi pembalikan.
Oke, ini adalah jenis-jenis mutasi kromosom: delesi, duplikasi, translokasi, inversi, dibagi dua, parasentrik dan perisentrik. Semoga